Anda datang ke KJ, duduk saja di belakang, mendengarkan saja, tidak usah ikut ngomong, itu Anda sudah menjadi pekerja maghrib. Anda sudah mendapatkan hak dari Allah untuk ditolong. Karena Anda pasti datang ke sini ada yang karena kesedihan melihat Indonesia, ada yang karena keprihatinan, ada yang karena mencari harapan, ada yang karena mewujudkan syahadat sebenarnya Anda. Loh, saya ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu mandatarisnya, rasulnya, utusannya Allah. Kok kehidupan kayak begini? Kok tidak sebagaimana seharusnya yang bisa diterapkan oleh perwujudan dari kesaksian itu? Nah, Anda sedih itu tok saja sudah membuat Allah bertanggung jawab dan akan menolong Anda. Pertama, pertolongannya pribadi, keluarga, kemudian kemasyarakatan dan kenegaraan. Jadi kalau nanti Anda hidupnya menjadi lebih mudah, alhamdulillah, gitu kan? Kalau tidak menjadi lebih mudah juga alhamdulillah. Karena jangan dihitung akhirat dengan teori dunia. Karena selalu walal akhiratu khairul laka minal ula. Anda ngomong surga, Anda ngomong neraka, Anda ngomong sholat daim atau sholat mendirikan apa mengerjakan segala macam, karena Tuhan berkompromi agar supaya Anda mendapat pemahaman secara dunia, karena Anda masih harus hidup di dunia. Tapi sesungguhnya seluruhnya nanti Anda akan pahami secara akhirat dengan pemahaman yang sama sekali baru, yang sekarang sejumlah orang mulai mengetahuinya, tapi kebanyakan orang tidak akan pernah mengetahuinya. Kan itu. Jadi kalau nanti Anda besok dagangnya lebih laris, bos lebih suka sama Anda, dan Anda sendiri meningkat jadi bos, atau apapun perkembangan hidup Anda, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak masalah juga, karena hitungannya kan dunia akhirat, bukan dunia dok dan bukan akhirat dok. Jadi ada seorang muslim muttaqi, seorang yang bertakwa kepada Allah, di sampingnya ada seorang yang kafir kepada Allah sepanjang hidup, dan kedua-duanya dikasih tahu malaikat Israel bahwa segera kamu berdua secara bersamaan akan saya ambil nyawa kamu. Dan sekarang pada saat terakhir ini kamu silakan minta apa? Si muslim minta, ya sekali-sekali saya sudah hidup berprihatin selama hidup ini, mbok saya dikasih Kijang Innova lah untuk anak-anak saya. Ya, kalau saya sudah sholat gak karu-karuan, ya sholat 5 waktu, ya sholat daim, sholat macam-macam sudah saya lakukan. Ya saya mintalah sekali ini Kijang Innova. Ya jangan Avanza lah, ya agak naik sedikit. Terus yang kafir, yang satunya meminta lagi, permintaannya mengklimakskan tradisinya, yaitu minum sebanyak-banyaknya, berfoya-foya, sehingga dia minta sama Tuhan, tolong saya kasih minuman yang melebihi vodka, yang melebihi whisky, melebihi arak, melebihi apa nek cara Jogja apa ya, ciu, pokoknya yang rasa yang lebih dari itu. Kemudian Israel bilang sama atasannya, yaitu Jibril alaihissalam, dan Jibril langsung melaporkan kepada Allah. Ini ada dua orang, yang satu muttaqi, yang satu kafir, meminta kepada Allah, dan Allah mengatakan, oke, yang kafir saya kabulkan, yang muslim tidak saya kabulkan. Kalau kita melihatnya secara dunia, lo bagaimana sih ini? Ini kafir habis-habisan minta minuman lebih dahsyat dikabulkan sama Allah, yang muslim yang sudah prihatin, sampai ngiler, sampai nyambut gawe bongkrat bangkrut ya karu-karuan, cuman sekedar minta Kijang Innova nggak terkabul. Kok sama dengan Rendra nasibnya? Tapi kalau Anda pakai perhitungan akhirat, lo memang si kafir ini minta apa aja dikabulkan sama Allah, karena akan dihabisin. Karena jangan sampai dia punya investasi baik apapun untuk akhirat, karena dia nanti akan 100% menjadi penghuni neraka. Jadi dihabisin sama Allah. Sementara yang muslim, jangan kamu ambil kenikmatan apapun di dunia, karena kenikmatan mutlak itu akan engkau peroleh bersamaku nanti di surga Jannatul Naim, kan begitu. Jadi kalau besok Anda dagangnya agak kurang laris, cara berpikirnya akhirat. Kalau dagangnya menjadi laris, baru cara berpikirnya dunia, tinggal gitu.
Nek kon salah cara berpikir kebongko dhewe kono kan gitu. Sebenarnya hidup ini bahagia atau tidak tergantung makom fikriyah Anda. Tergantung cara Anda melihatnya kan gitu. Ya nek paling gampang ono bojo mrongos iku tapi sing lanang seneng gak karo-karo. Ono sing oleh bojo wayu kaya arek KJD ya, tapi sedih bendino ngene karena cara berpikirnya salah. Gitu loh. Kalau sing rodok merongos iki punya kemampuan ekstra gitu kan. Rasane nek pas oral ya seje. Kalau no gladi ya kerigiti dhewe ya. Jadi kalau istilahnya Chandra itu memang orang yang keduniaannya itu tidak unggul, sesungguhnya dia menyimpan fondasi keakhiratan yang luar biasa kan begitu. Kalau seseorang berpedoman menyayangi, mencintai wanita berdasarkan keduniaan saja, dia mungkin akan mendapatkannya. Tapi kalau dia juga mempertimbangkannya secara akhirat, dia akan mendapatkan rahasia-rahasia yang tidak bisa dibuka oleh orang lain gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya sangat optimis ini Indonesia memang sudah akan maghrib. Dan Anda adalah pekerjanya, dan Anda nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau Anda cara berpikirnya Indonesia dan dunia, kan nggak ada gunanya KC ini. Nggak jadi parpol, nggak jadi gerakan demonstrasi untuk mendesak apa-apa. Si Nazarudin sakit stroke, mulutnya menjadi agak kurang lancar. Terus kalau minum sekarang dia datang terus selalu kalau kan Anas kan si Nazar kan kena stroke sedikit ini kecil, sehingga dia tidak bisa ngomong lancar. Jadi kalau dia minum terus Anas. Jadi dia sukar mengatupkan bibirnya, nggak bisa panas. Itu kan orang normal, dia sudah agak jelat jadi Anas. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mikir secara ilmu politik normal keduniaan, dikaji tidak ada gunanya. Tapi kalau Anda melihat bagaimana Allah itu begitu murahnya sama manusia, maka Anda duduk tok di sini atau tidur aja, itu tidak masalah. Anda datang ke kajian tidur, itu sudah partisipasi, sudah mendapatkan hak dari Allah untuk diperbaiki hidupnya. Jadi jangan dipikir yang mengerjakan maghrib ini cuman kita saja, semua Allah sudah pasang. Nah, Allah memasang orang, memasang kelompok, memasang aulia, memasang siapapun, pekerja-pekerja, kepala-kepala dinas, itu dengan rahasianya sendiri. Tapi saya bisa katakan sama Anda, dan saya sudah puluhan kali mengatakan sama Anda, kita akan segera mengalami maghrib. Dan maghrib itu bukan sesuatu yang jelek. Memang wingit itu artinya santet itu ya berkeliarannya menjelang maghrib, habis subuh, menjelang subuh. Di situ manusia sedang berada pada momentum pancaroba, sehingga ada kecenderungan untuk menjadi agak lemah mentalnya, agak menjadi berkurang daya intelektualnya, dan menjadi agak buram spiritualnya. Sehingga orang sangat mudah dipengaruhi pada saat-saat itu dan mudah ditembus oleh macam-macam pada momentum-momentum suruk atau maghrib itu. Tapi kalau maghrib, masyrik kan memang itu tradisi sunnahnya Allah, jadi tidak ada masalah. Ya subuh, habis itu duhur, habis itu maghrib. Setelah maghrib kan ada isya, setelah isya kan ada keindahan sholatul lail, ada keindahan macam-macam. Kan gitu. Jadi Anda tidak perlu panik dengan bangsa menunggu maghrib. Ini kan memancing saja menurut saya, teman-teman. Karena sesungguhnya Anda adalah pekerja maghrib, dan di luar Anda, jangan dipikir di Indonesia nggak ada yang mengerjakan maghrib. Ada yang mengerjakan maghrib, dan ada juga yang pekerjaannya pekerjaan strategis sungguhan di Indonesia ini. Jadi Anda tenang aja gini, tidak ada masalah, karena ada pembagian tugas. Mau tidak mau, Allah tidak perlu kasih ayat baru, cukup ayat di Al-Quran dan yang sebelumnya itu sudah cukup. Karena itu sama dengan gini, kun fayakun itu Allah menciptakan sunnah dan hukum alam sedemikian rupa, dan itu berlaku sampai berakhirnya hidup di dunia. Dan untuk supaya Anda beol nanti malam habis sahur, itu Allah tidak perlu kun fayakun lagi. Ayo ngising yoga, itu sudah otomatis. Sama dengan
Amerika itu seberapa besar pengaruhnya di sini tidak harus setiap saat menciptakan strategi, rekayasa dan seterusnya, tidak harus. Karena sudah otomatis, Anda sudah menjadi bagian dari otomatis dari sunnah Allah. Semakin Anda melakukan yang beliau mengatakan tadi, sholat abadi tadi, maka semakin tradisi yang berlaku pada diri Anda itu akan merupakan kehendak Allah dengan sendirinya. Kan masalah manusia kan cuma bagaimana memperpendek jarak antara kehendak dia dengan kehendaknya Allah. Semakin kehendak Anda sesuai atau kondusif atau kompatibel dengan kehendak Allah, maka maghrib dan tidak maghrib menjadi masalah mudah. Nah, maghribnya manusia itu ada yang lamban, ada yang cepat. Nah, untuk orang Indonesia itu maghribnya lamban sekali. Apa yang di bangsa lain sudah busuk, di sini belum busuk. Karena kita sangat pandai terhadap kebusukan. Karena kita sangat bisa hidup dalam kebusukan. Kita memiliki kemampuan mental untuk bergembira di dalam penderitaan, kan begitu. Jadi bangsa Indonesia untuk dihancurkan lama banget waktunya, dan tidak akan pernah bisa hancur. Karena Anda memang disetup Allah untuk menjadi calon pemimpin sebentar lagi. Suatu hari kita akan diembargo oleh Amerika, dan itulah rezeki terbesarnya Indonesia. Anda akan diembargo, dan setelah itu Anda akan mengumpulkan duit banyak-banyak di antara Anda sendiri, karena Anda akan punya kemampuan baru untuk menjadi bangsa yang mandiri. Dalam 3 tahun kemandirian itu akan menciptakan satu kebangkitan nasional yang kedua, akan menciptakan proklamasi yang sejati, dan setelah itu dunia akan kagum sama Anda. Karena Anda tidak akan pernah menjajah dunia, karena Anda ini orangnya sangat sayang sama orang lain. Bangsa Indonesia itu bangsa yang pemurah, ngalah, tidak akan pernah mau jadi juara dunia sepak bola, tidak akan mau. Karena kita sangat ngalah, gila apa? Bayangkan Eropa sudah hebatnya kayak gitu, Amerika Latin hebatnya kayak gitu, masa kita biarkan mereka kalah oleh kita? Enggak dong, kita kan sudah tinggi peradabannya. Bukan orang yang senang menikmati penderitaan orang lain. Bayangkan menderitanya Messi kalau sampai Argentina kita kalahkan. Kita jangan sampai menang. Ini soal sepak bola, tapi ini serius teman-teman sekalian. Jadi Anda harus percaya bahwa Anda ini cikal bakalnya seluruh peradaban. Anda ngomong apa? Anda ngomong pertanian, ya mbahnya pertanian ya orang Indonesia, orang Nusantara. Terserah mau sebut Jawa, mau sebut Sunda, mau sebut Atlantis, mau sebut Lemurian, sebut Tirantea, terserah. Tapi pokoknya mbahnya ya Anda. Anda ngomong pelaut, Anda ngomong teknologi kapal, Anda ngomong penguasaan maritim, ya mbahnya kita. Kalau Anda ngomong mengenai strategi politik dan bagaimana political coolness, bagaimana seorang pejalan dan pelaku politik memiliki hati yang sangat dingin, ya tidak ada yang ngelawan kita. Gitu loh. Kita sebenarnya memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Mau kita sama mati aja santai kok. Tidak ada orang, siapa ya? Orang Indonesia kan selalu kerjaannya sama mati itu deket banget. Naik motor, nyerobot-nyerobot, itu kan dia kapan saja ada peluang nyerobot dia serobot. Kan gitu kan. Dan itu kan sebenarnya adalah takarrub ilal maut. Dan itu bangsa Indonesia tidak ada masalah. Naik di menara, memperbaiki kabel, itu kalau di mana-mana kan kayak astronot pakai kabel pakai tali. Di sini enggak kok. Naik aja pakai sendal jepit, cuma pakai segini, kaos oblong sambil ngumpet rokok gini. Bangsa kita ini bangsa besar, bangsa yang sama kematian lebih besar, sama kehidupan lebih besar. Kenapa bangsa-bangsa pada berebut minyak, pada berebut segala macam? Karena mereka lebih kecil daripada dunia, mereka lebih rendah daripada kehidupan, dan kita lebih tinggi daripada kehidupan. Kita ini aksani takwim, dan jangan mau dipengaruhi oleh sistem apapun untuk menjadi asfala safilin. Karena dan untuk aksani takwim itu ya tetap orang Indonesia aja macet kayak gini nih. Kalau orang Amerika itu sudah revolusi 5 tahun yang lalu. Di Indonesia tidak ada revolusi karena mereka sangat mampu menikmati macet. Frustrasinya sebentar aja, setelah itu ketawa-ketawa terus bikin hadis palsu. Apabila terdengar suara azan dari masjid dan suara sirine dari pusat-pusat informasi Ramadan, tetapi orang-orang itu masih berada di kendaraannya masing-masing,
sehingga dia tidak bisa cepat membatalkan puasanya, maka sungguh mereka termasuk golongan orang-orang yang kena macet. Hadis rawahu Rasulullah Sa'id ya. Ya, di mana-mana orang harusnya revolusi ya, ini enggak. Indonesia revolusi apa kurang, penderitaannya kurang. Kalau cuman begini belum ini. Kalau untuk marifatullah enggak perlu penderitaan. Enggak perlu penderitaan. Tadi kan beliau memberi gambaran, memberi itu satu tafsir, satu model frame gitu ya. Gini jalannya, terus torikot itu syariatnya, kalau cara berkendaraannya atau cara berjalannya itu torikotnya, kemudian tujuannya itu hakikatnya, kemudian inti dari tujuan itu makrifatnya. Kata beliau tadi kan begitu. Orang Indonesia itu juga tidak taat-taat amat sama struktur 4 ini. Jadi kalau orang Indonesia mau kemana, lu terserah-serah gue. Hanya orang bodoh yang harus berjalan ke suatu tempat dengan tujuan. Saya nggak ada tujuan pun akan sampai kok. Indonesia. Orang Indonesia kok disuruh taat sama orang Arab. Nggak bisa, kalau orang Arab harus tahu tujuannya. Orang Indonesia nggak tahu tujuannya bisa berjalan. Makanya agama apapun di Indonesia ya harus taat sama orang Indonesia. Mau Hindu campur Buddha ya dicampur di sini. Ya toh, Islam campur Buddha campur Hindu ya dicampur. Islam campur kebatinan ya dicampur. Agama campur bukan agama ya bisa orang Indonesia. Orang Indonesia kok dia sama Tuhan paling dekat kok. Nanti kalau keliru tinggal bilang sorry ya Tuhan ya. Jadi Indonesia ini bangsa yang betul-betul unggul teman-teman sekalian. Tetapi keunggulan itu termasuk hakiki, termasuk sunnah dasar yang Anda jangan tampak-tampakkan. Kalau di Borobudur namanya apa yang paling bawah itu? Yang nggak kelihatan? Enggak, di Borobudur, di Candi Borobudur. Arupadatu. Nah fondasi tadi itu kalau di Buddha namanya Arupadatu. Nah yang dipersoalkan seluruh manusia, yang didiskusikan di seminar-seminar, yang dikuliahkan di kampus-kampus, semua itu Rupadatu. Nah susahnya mereka tidak ingat bahwa sesungguhnya Rupadatu itu tidak bisa berdiri tanpa ada kejelasan Arupadatu. Dan itu hanya di Indonesia ada begitu-begitu. Ada Islam kesini ditafsirkan oleh orang Indonesia. Yang benar yang mana? Islamnya apa tafsirnya? Angeli. Ada disiplin, jangan sampai tafsir lebih indah daripada yang ditafsirkan. Tetapi sesungguhnya tetap torikotnya, makrifatnya, maupun syariat dan maupun syariat dan hakikatnya tetap pada akhirnya adalah ada di tangan kedaulatan manusia yang asani takwim itu. Makanya kalau ngomong sholat, semua yang Anda omongkan kan berlakunya setelah Rasulullah umur 53 tahun. Rasulullah selama separuh hidupnya lebih kan tidak pernah sholat 5 waktu. Rasulullah kan tidak dididik seperti di SD Al-Amin Al-Opola Al-Ala ya. Kan pendidikannya kan selalu dididik dengan Quran dan hadis lah. Tidak ada satu nabi pun di dunia yang dididik dengan Quran dan hadis. Nabi sopo sing dididik? Masa Nabi Muhammad dididik dengan hadis dhewe? Ya gak ono ceritane. Nabi Isa tidak pernah sholat 5 waktu, Nabi Yunus tidak pernah sholat 5 waktu. Tetapi mereka melakukan sholat. Cuman prosedur dan aturan teknis sholat setelah Rasulullah itu disesuaikan dengan struktur dan komposisi mental moral spiritualnya manusia zaman Muhammad dan sesudahnya. Maka dikasih sholat 5 waktu, meskipun asal usulnya 50 kan itu. Terus Muhammad ya itu juga kan adegan yang lucu. Ya masa Tuhan bisa dinyang? Masa 50? Terus Musa ketemu Muhammad, mat gatel lah yang saya kejar. Laporan umatmu ping 50 apa? Ping 5 itu dobel. Ping 50. Terus kono balik kono ditawar. Terus Muhammad nyuwun sewu, Gusti Allah kula niku tak kandhani lek kula. Kanjeng Nabi Musa terus mboten tiyat umat kula. Aku ya wis seru lah kon meneng ae.
Jadi Allah itu ya iseng-iseng, diem-diem kok yang ngasih 50. Padahal dia juga sudah tahu mana bisa 50. 5 aja udah bikin kaos sosial. Itu sudah toko-toko udah ribut sama karyawannya karena untuk sholat maghrib kan harus istirahat dan tidak diberi waktu sama juragan-juragan di toko-toko itu aja lah. Kok pengen saya ikat, Mas? Lah ya bayang lo saiki sampai nyambut gawe di Pondok Indah Mall sembayang pengen saya ikat coba ya. Ngeluh. Dan Tuhan ya tahu itu, dan Tuhan memang iseng-iseng, dia tak kasih 50 jajal Muhammad karena dia Arabnya cuma separuh. Ini untuk angel mana gitu. Info baru ini. Ini jangan bilang-bilang dulu ya. Ini saya belok sedikit karena saya terlanjur mengatakan, Gandhi Rasulullah itu kenapa nggak mau digambar wajahnya? Menurut saya karena tidak ingin menciptakan perdebatan-perdebatan yang berkepanjangan tentang antropologi dan sosiologi. Jadi kalau nanti kelihatan wajah Muhammad sejak awal tahu kita wajahnya bagaimana, nanti lama-lama pada sekian era orang akan melihat kayaknya bukan Arab asli nih orang. Gitu. Mulanya kan terus ditutupi, saya cantik digambar, kok dimana ribut gak karu-karuan, itu alasan pertama. Perkara ini tafsir saya ya, Bu. Ini benar atau tidak benar, jangan tanya sama saya, selidikilah dan risetlah. Kan gitu, nek sampean riset insya Allah akan menemukan. Karena clue atau tanda-tanda yang kedua bahwa Muhammad itu ahistoris dan tidak relevan bahwa dia orang Arab. Pertama soal gambar tadi ya. Nomor 2, mana ada orang Arab lembut tutur katanya, lembut hatinya, penuh kasih sayang.